Tanggal 21 bilangnya tidak masalah AHY dampingi Anies. Tanggal 22 ngomongnya siap dukung Anies Khofifah di Pilpres 2024. Partai Demokrat dianggapnya kayak boneka aja oleh PKS yang bisa diperlakukan semaunya. Jangan begitu dong. Sepertinya sudah menjadi tabiat PKS untuk selalu mengerjai Partai Demokrat. Tentu masih segar diingatan kita kala itu PKS diberi jatah 4 kursi menteri oleh SBY, yakni Menkominfo, Menteri Sosial, Menteri Pertanian, serta Menteri Riset dan Teknologi. Tapi apa balasan PKS terhadap Partai Demokrat? Bukannya menjaga kepercayaan tersebut dengan baik, mereka malah menusuk SBY dari belakang. Kala itu, ekonomi dunia memang lagi bergejolak, sehingga pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM. Nah, bukannya menjelaskan kepada masyarakat kenapa harga BBM naik atau mendukung langkah SBY tersebut, PKS malah menolak dengan keras kebijakan itu. Tidak pelak, PKS pun auto jadi koalisi pemerintah rasa oposisi kala itu. Punya perwakilan di kabinet, tapi kerjaannya nyerang pemerintah juga. Hal ini yang kemudian membuat Partai Demokrat marah bukan kepalang. Koalisi itu bukan berarti tidak ada diskusi. Perbedaan argumentasi silahkan saja. Jadi, bila PKS ada usulan dan pendapat lain, kan ada forumnya. Jadi, jangan seperti sekarang dong. PKS main tusuk tidak jelas. Apalagi dengan alasan yang tidak clear pula. Kesannya PKS seolah-olah tidak tahu atau tidak mau tahu situasi perekonomian dan gejolak ekonomi dunia. Ujar Wasekjen Partai Demokrat waktu itu, Ramadhan Pohan. Paman Anissa Pohan tersebut pun tanpa tedeng aling-aling mengatakan PKS mau enaknya saja. PKS harus bantu pemerintah atasi persoalan ekonomi, juga ikut sosialisasikan ke rakyat. Jika sikap plin-plan ini dipelihara, rakyat pasti kecewa. Publik ingin PKS jangan disorientasi mau nikmat sendiri dan kanan kiri oke. Lanjut Ramadhan dengan nada jengkel dan berapi-api. Nah, sekarang PKS kembali ngerjain Partai Demokrat. Pertanyaannya, dengan cara apa? Partai berlambang bintang Mercy itu dilambungkannya setinggi bintang di langit, lalu dihempaskannya tidak berdaya. Semua sudah tahu kalau PKS menyodorkan nama Aher untuk diusung sebagai cawapres Anies. Dan kalau diperhatikan secara seksama, si Aher ini memang jauh lebih unggul dibandingkan AHY. Terutama soal pengalaman. Kang Aher pernah jadi ketua fraksi PKS DPRD DKI, wakil ketua DPRD DKI, dan gubernur Jawa Barat 2 periode. Sedangkan AHY cuma pernah jadi cagup DKI doang. Itu pun kalah. Kemudian, ia juga pernah jadi ketua Korgasma Partai Demokrat, yang hasil kinerjanya selama menjadi pucuk pimpinan Korgasma itu kita tidak tahu. Selanjutnya, AHY memang terpilih menjadi orang nomor 1 di Partai Demokrat. Namun, itu tidak bisa dibanggakan, lantaran bukan usahanya sendiri, melainkan usaha bapaknya. Jadi, kalau AHY menang di pemilihan kepala desa saja belum pernah, Aher sudah pernah memimpin daerah dengan 18 kabupaten dan 9 kota, dan dengan populasi penduduk mencapai 48 juta jiwa.
Namun ini yang unik sekaligus menarik. PKS malah seolah lebih mendukung AHY untuk nyalon wakil presiden dibandingkan Aher. Tidak ada masalah, AHY jadi cawapres Anies, ujar Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi dengan nada seperti tanpa bersalah. Dia pun meyakinkan Partai Demokrat bahwa AHY tidak punya ganjalan untuk jadi cawapres. Asik. Dengan Sekjen PKS ngomong begitu, mungkin ada juga kader Demokrat yang sujud syukur karena langkah ketum mereka yang pengen jadi cawapres sebentar lagi bakal terwujud. Tapi bagaimana kelanjutannya? Terlihat di situ, cuma beda 1 hari doang PKS langsung berubah pikiran. Tanggal 21 bilangnya tidak masalah AHY dampingi Anies. Tanggal 22 ngomongnya siap dukung Anies Khofifah di Pilpres 2024. Partai Demokrat dianggapnya kayak boneka aja oleh PKS yang bisa diperlakukan semaunya. Jangan begitu dong. Ini ada ceritanya ada 2 partai, ada PKS dan juga Nasdem yang melirik Ibu untuk bisa mendampingi calon yang sudah mereka usung. Ini sementara adalah Pak Anies Baswedan. Pendapat Ibu? Jadi saya ingin sampai hari ini, saya ingin maksimalkan untuk menjalankan mandat sebagai Gubernur Jawa Timur. Tapi sudah ada komunikasi nggak dari partai-partai tersebut? Ya kalau komunikasi, kita komunikasi lah. Oh ada komunikasi, baik. Walaupun partai berlambang bintang Mercy itu ketumnya politisi digoreng dadakan, tetap saja Partai Demokrat pernah menjadi partai pemenang pemilu 2009 yang terkenal dengan slogannya katakan tidak pada korupsi. Lagian juga, apapun itu Partai Demokrat masa kini tetap tidak bisa dianggap remeh. Karena kader partai tersebutlah yang jadi pemecah rekor koruptor termuda di Indonesia, yakni Nur Afifah Balqis yang ditangkap KPK umur 24 tahun. Mantap kan? Dan jangan salah, kalau Partai Demokrat ngambek, bisa gagal tuh Anies jadi capres. Jadi, penting juga untuk mantan Gubernur 212 itu mengingatkan kader PKS agar sedikit menjaga akhlaknya. Jangan sampai ngeprank Partai Demokrat lagi, mumpung SBY belum turun gunung lagi. Karena kalau SBY sudah marah, bercampur, kesal, dan ngambek, bisa berabe kalian.